Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Gede Adi Yuniarta, SEAK MSI, selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Imade Pradana Adiputra, SESA MSI, selaku dosen pembimbing pendamping. Yang terhormat Ibu Lucy Sri Musmini, SEMSI AK, selaku dosen penelaah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya mengenai pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap kredit bermasalah non-performing loan pada badan usaha milik desa atau BUMDes. Studi kasus pada BUMDes Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komal Widiani, NIM 18 17 05 10 14. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai presentasinya. Yang melatar belakangi penelitian saya ini adalah pemerintah Provinsi Bali mengentaskan kemiskinan melalui program Gebang Sadu Mandara, di mana program ini digunakan untuk mengurangi kemiskinan masyarakat pedesaan. Salah satu dari program Gebang Sadu Mandara ini adalah didirikannya Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. BUMDes didirikan dengan dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu tentang desa. Adapun salah satu kegiatan BUMDes ini adalah unit simpan pinjam, di mana unit simpan pinjam ini memiliki resiko tinggi terjadinya kredit bermasalah. Penelitian yang dilakukan oleh Putrayase dan kawan-kawan pada tahun 2018 di BUMDes yang ada di Kecamatan Kubu Tambahan menyatakan bahwa rata-rata BUMDes yang ada di Kecamatan Kubu Tambahan memiliki unit simpan pinjam dan mengalami permasalahan kredit macet, sehingga hal tersebut mengganggu keberlanjutan aktivitas operasional unit simpan pinjam pada badan usaha milik desa yang ada di Kecamatan Kubu Tambahan. Akibat dari adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan terjadinya peningkatan kredit bermasalah pada badan usaha milik desa yang ada di Kecamatan Kubu Tambahan. Dipengaruhi peningkatan kredit macet, kredit bermasalah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya seperti tingkat suku bunga kredit dan jangka waktu pinjaman, sedangkan faktor eksternal seperti karakter nasabah dan kondisi ekonomi nasabah. Faktor yang paling berpengaruh terhadap kredit bermasalah yaitu faktor eksternal, karakter nasabah dan kondisi ekonomi nasabah. Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa terjadinya peningkatan kredit bermasalah pada BUMDes Giri Amerta Sadu Desa Bonting dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar Rp22.718.790 dengan peningkatan nilai NPL sebesar 0,13%. Pada BUMDes Karesari Desa Pakisan juga terjadi peningkatan kredit bermasalah yaitu sebesar Rp10.003.000 di tahun 2020. Dan terjadi peningkatan NPL sebesar 0,10%. BUMDes tersebut masih dikatakan sehat karena nilai NPL masih kurang dari 2%. Kebaruan penelitian ini yaitu terdapat pada metode populasi dan penambahan variabel. Metode penelitian yang digunakan saat ini yaitu metode kuantitatif dengan penambahan variabel faktor internal yaitu tingkat suku bunga dan jangka waktu pinjaman, dan populasi penelitian lebih besar yaitu pada BUMDes yang ada di Kecamatan Kubu Tambahan. Identifikasi masalah. Terdapat 4 identifikasi masalah pada penelitian ini. Yang pertama, apabila tingkat suku bunga kredit yang tinggi diberikan pihak BUMDes kepada nasabahnya, maka akan menyebabkan nasabah gagal dalam melakukan pengembalian pinjaman. Yang kedua, jangka waktu pinjaman yang terlalu pendek menyebabkan nasabah kesulitan dalam melunasi pinjamannya kepada pihak BUMDes, dan hal ini menyebabkan terjadinya kredit bermasalah. Yang ketiga yaitu kurang baiknya karakter yang dimiliki oleh nasabah dan tidak memiliki tanggung jawab, menyebabkan terjadinya kredit bermasalah pada badan usaha milik desa yang ada di Kecamatan Kubu Tambahan. Akibat dari adanya pandemi COVID-19 menyebabkan kondisi masyarakat mengalami penurunan dan menyebabkan masyarakat gagal dalam melakukan kewajibannya kepada pihak BUMDes, dan hal ini menyebabkan terjadinya kredit bermasalah. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Pada penelitian ini, fokus penelitian yaitu pada pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap kredit bermasalah non-performing loan pada badan usaha milik desa di Kecamatan Kubu Tambahan. Ada perumusan masalah penelitian ini yaitu yang pertama, apakah tingkat suku bunga kredit berpengaruh terhadap kredit bermasalah non-performing loan? Apakah jangka waktu pinjaman berpengaruh terhadap kredit bermasalah non-performing loan?
Yang ketiga, apakah karakter nasabah berpengaruh terhadap kredit bermasalah non-performing loan? Yang keempat yaitu, apakah kondisi ekonomi nasabah berpengaruh terhadap kredit bermasalah non-performing loan? Tujuan penelitian ini adalah, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga kredit terhadap kredit bermasalah non-performing loan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh jangka waktu pinjaman terhadap kredit bermasalah non-performing loan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh karakter nasabah terhadap kredit bermasalah non-performing loan. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap kredit bermasalah non-performing loan. Adapun manfaat penelitian yaitu ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya adalah, penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah ilmu pengetahuan bagi pengembangan ilmu teori di bidang akuntansi yang berkaitan dengan penelitian yang sejenis mengenai pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap kredit bermasalah non-performing loan pada badan usaha milik desa. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Terdapat tiga, yaitu bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kesempatan untuk menambah wawasan berpikir dan memperluas pengetahuan tentang kredit bermasalah dan performing loan pada BUMDes, baik secara teoritis ataupun pengambilan datanya. Yang kedua yaitu bagi BUMDes, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan informasi mengenai pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap kredit bermasalah dan performing loan. Yang ketiga yaitu bagi kelembagaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk membantu kebijakan masyarakat untuk lebih termotivasi dalam mengurangi terjadinya kredit bermasalah dan performing loan pada badan usaha milik desa. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu teori makroekonomi adalah bagian dari ilmu yang mengkhususkan mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai keseluruhan. Di antara variabel-variabel ekonomi agraris yang banyak dipersoalkan dalam ekonomi makro, yaitu seperti tingkat harga, tingkat bunga. Teori ini mengambil variabel tingkat suku bunga. Yang kedua yaitu Productive Theory of Credit. Menyatakan bahwa teori ini juga menjelaskan apabila tidak baiknya kondisi nasabah akan berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran atas pinjaman yang sudah jatuh tempo waktu angsuran pinjaman. Jika nasabah mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran, maka hal itu akan menyebabkan terjadinya kredit bermasalah. Dari teori ini, peneliti mengambil variabel jangka waktu pinjaman, karakter nasabah, dan kondisi ekonomi nasabah. Yang selanjutnya yaitu BUMDes. Badan usaha milik desa yaitu suatu perusahaan yang dikelola oleh masyarakat desa dan kepengurusannya terpisah dari pemerintahan desa. BUMDes didirikan untuk menggali potensi yang ada di desa tersebut. Menurut Purnomo dalam penelitian Ahmad tahun 2018, maksud dan tujuan pembentukan badan usaha milik desa adalah, yang pertama yaitu menumbuh kembangkan perekonomian dan desa, meningkatkan sumber pendapatan hasil desa. Yang kedua yaitu menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntunan hajat masyarakat desa sebagai perintis bagi kegiatan usaha desanya. Yang selanjutnya yaitu tingkat suku bunga kredit. Suku bunga kredit merupakan bunga yang diberikan kepada calon debitur atau nasabah atau harga yang harus dibayarkan nasabah kepada lembaga pembiayaan termasuk BUMDes. Dalam menetapkan besar kecilnya tingkat suku bunga kredit terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kualitas jaminan kredit, yang kedua produk yang kompetitif dan hubungan yang baik. Selanjutnya yaitu jangka waktu pinjaman. Jangka waktu pinjaman adalah lama atau tidaknya waktu yang telah disepakati oleh pihak nasabah dalam melakukan kewajibannya. Dalam mengembalikan pinjaman, waktu kredit terletak di antara tanggal mulai berlakunya perjanjian kredit dan tanggal pelunasan kreditnya. Apabila jangka waktu kredit telah habis, maka kewajiban harus segera dilunasi oleh pihak debitur yang bersangkutan. Lamanya jangka waktu kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama jangka waktu pendek, jangka waktu menengah, dan jangka waktu panjang. Pengertian karakter nasabah. Karakter nasabah adalah suatu keyakinan di mana sifat atau watak dari masyarakat yang diberikan kredit benar-benar bisa dipercaya oleh lembaga pembiayaan. Hal ini dapat tercermin dari latar belakang nasabah yang baik dan memiliki latar pekerjaan yang baik dan memiliki penghasilan setiap tahunnya. Semua ini merupakan analisis kemampuan nasabah dalam melakukan kewajiban kedepannya. Untuk membaca kepribadian nasabah dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan debitur tersebut. Yang selanjutnya yaitu kondisi ekonomi nasabah. Dalam menilai kredit, hendaknya dinilai dari kondisi ekonomi dan kondisi politik calon nasabahnya di masa sekarang dan di masa mendatang.
Prospek bidang usaha yang dibiayai hendak memiliki prospek yang benar baik, sehingga kemungkinan terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet sedikit. Yang selanjutnya yaitu mengenai kredit. Kredit adalah semua jenis pinjaman baik berupa uang atau barang yang wajib untuk dibayar kembali bersama bunga dan pinjaman yang telah disetujui sebelumnya. Kredit bermasalah adalah kesulitan yang dihadapi nasabah dalam melakukan kewajibannya terhadap badan usaha milik desa atau BUMDes, baik dalam melakukan pembayaran pokok pinjaman maupun pembayaran bunganya. Faktor yang menyebabkan kredit bermasalah yaitu ada dua, dari pihak nasabah dan dari pihak BUMDes. Dari pihak nasabah adalah adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, nasabah memang tidak berniat untuk melakukan kewajibannya kepada pihak BUMDes, sehingga kredit yang diberikan menjadi kredit bermasalah. Yang kedua yaitu adanya unsur tidak sengaja, yang mana artinya di mana debitur ingin membayar kewajibannya, namun debitur tidak mampu membayar kewajibannya dikarenakan kondisi ekonomi yang menurun. Dari pihak BUMDes, di mana apabila BUMDes tidak bagus dalam melaksanakan analisis kredit, maka kredit tersebut akan mengalami terjadinya kredit bermasalah. Selanjutnya yaitu non-performing loan. Non-performing loan merupakan salah satu dari sejumlah faktor yang dapat menunjukkan tingkat kesehatan suatu bank atau lembaga keuangan seperti BUMDes. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit bermasalah terdapat 3. Yang pertama yaitu rescheduling, yang kedua yaitu reconducting, yang ketiga yaitu restructuring. Penelitian yang relevan. Menurut penelitian penelitian yang dilakukan oleh Egar dan kawan-kawan pada tahun 2021, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jangka waktu jaminan dan karakter debitur berpengaruh negatif terhadap kredit macet, sedangkan 3 suku bunga berpengaruh positif terhadap kredit macet. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Andi dan kawan-kawan tahun 2017, hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel karakter berpengaruh signifikan dan negatif terhadap non-performing loan. Sedangkan variabel kapasitas, kondisi ekonomi, dan variabel agunan memiliki pengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap kredit bermasalah non-performing loan. Penelitian yang dilakukan oleh Aswar tahun 2016, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel faktor internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit bermasalah. Sedangkan untuk variabel eksternalnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit bermasalah. Untuk kerangka pemikiran, pada penelitian ini, peneliti menggunakan rancangan deskriptif dan didukung dengan data-data yang diperoleh melalui survei langsung. Rancangan deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dan mencoba untuk menganalisis data yang terkumpul apa adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum. Adapun hipotesis penelitian ini yaitu terdapat 4. Yang pertama yaitu tingkat suku bunga kredit terhadap kredit bermasalah non-performing loan pada badan usaha milik desa atau BUMDes. Yang kedua yaitu jangka waktu pinjaman terhadap kredit bermasalah non-performing loan pada badan usaha milik desa atau BUMDes. Yang hipotesis ketiga yaitu karakter nasabah terhadap kredit bermasalah non-performing loan pada badan usaha milik desa atau BUMDes. Hipotesis keempat yaitu kondisi ekonomi nasabah terhadap kredit bermasalah non-performing loan pada badan usaha milik desa atau BUMDes. Yang selanjutnya itu mengenai metode penelitian, di mana tempat penelitian ini yaitu pada BUMDes yang ada di Kecamatan Kubutaman, Kabupaten Buleleng. Rancangan penelitian, pada penelitian ini, peneliti menggunakan rancangan deskriptif dan didukung oleh data-data yang diperoleh melalui survei langsung. Rancangan deskriptif bertujuan mendeskripsikan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dan mencoba untuk menganalisis data-data terkumpul apa adanya tanpa langsung membuat kesimpulan yang berlaku umum. Yang selanjutnya itu mengenai populasi. Populasi pada penelitian ini yaitu pada ke-13 BUMDes. Sampel penelitian ini yaitu menggunakan metode sampling jenuh. Metode ini digunakan karena populasi relatif kecil atau mudah dijangkau. Responden pada penelitian ini adalah orang-orang yang menjadi pengurus BUMDes dan nasabah yang melakukan pinjaman kredit. Jumlah responden yang dipilih yaitu 4 untuk setiap BUMDes, sehingga jumlah respondennya adalah 52 responden. Jenis data dan sumber data. Jenis data adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka.
Sumber data dari penelitian ini yaitu data primer, data yang didapatkan dari wawancara dan kuesioner. Data sekunder adalah data yang dari penelitian terdahulu atau studi perpustakaan. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik kuesioner. Kuesioner merupakan suatu pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan kepada para responden dengan diharapkan dapat memberikan respon pada pertanyaan tersebut. Definisi operasional variabel dependent. Dalam penelitian ini, kredit bermasalah diukur dengan dua indikator menggunakan skala Likert, yaitu yang pertama, kredit kurang lancar, kredit yang dilakukan kredit macet. Variabel independennya tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga diukur dengan tiga indikator menggunakan skala Likert. Yang pertama, sistem keuangan nasabah, sistem bunga, dan pola angsuran. Yang selanjutnya itu jangka waktu pinjaman. Jangka waktu pinjaman diukur menggunakan dua indikator menggunakan skala Likert. Yang pertama, satu itikat nasabah atau keinginan debitur untuk membayar, dua penyalahgunaan dalam penggunaan kredit. Yang terakhir yaitu kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi nasabah diukur menggunakan tiga indikator menggunakan skala Likert. Yaitu yang pertama tingginya bunga kredit, dua musibah, dan tiga bencana alam. Pengukuran variabel. Dalam penelitian ini diukur menggunakan skala Likert dengan 5 poin untuk setiap pertanyaan. Poin 1 sangat tidak setuju, poin 2 tidak setuju, poin 3 kurang setuju, poin 4 setuju, dan poin 5 sangat setuju. Metode analisis data. Yang pertama, data deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis yang memberikan gambaran deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian maksimum dan minimum. Uji instrumen penelitian, yaitu ada uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak validnya suatu kuesioner. Oleh karena itu, uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana validitas data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Uji validitas reliabilitas adalah dilakukan untuk menguji semua data yang dikumpulkan melalui instrumen penelitian menunjukkan faktor internal dan faktor eksternal nasabah yang memadai. Uji asumsi klasik. Terdapat 3 yaitu uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel terikat, dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal dan model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal dan atau mendekati normal. Metode yang dapat dipakai antara lain analisis grafik dan analisis statistik. Uji multikolineritas. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat apakah terdapat 2 atau lebih variabel bebas yang berkorelasi secara linier. Apabila terjadi keadaan ini, maka kita akan menghadapi kesulitan untuk membedakan pengaruh di masing-masing variabel bebas tersebut. Yang selanjutnya yaitu uji heterokedesitas. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian residual dari pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka distribusi homokedesitas. Dan jika variabel berbeda, maka disebut heterokedesitas. Heterokedesitas mengakibatkan hasil regresi menjadi tidak efisien, tetapi hasil masih tetap tidak bias atau koefisien tidak bias. Uji hipotesis terdapat 4. Yang pertama, uji analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk memecahkan suatu rumusan masalah yang ada dalam penelitian, yaitu melihat pengaruh di antara variabel terikat pada suatu atau lebih variabel bebas. Yang peneliti gunakan dalam penelitian ini dengan tujuan mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dikarenakan regresi linear menggunakan variabel independen lebih dari 1. Uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi dilakukan untuk menentukan dan memprediksi seberapa besar atau penting kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nilai determinasi yaitu antara 0 dan 1. Jika nilai mendekati 1, artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang diberikan untuk memprediksi variabel dependennya. Namun jika nilai determinasi semakin kecil, artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya cukup terbatas. Yang selanjutnya itu uji simultan. Uji
simultan bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak atau bersama. Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh bersama-sama variabel bebas dengan variabel terikatnya. Yang selanjutnya yaitu uji parsial. Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji uji T, yaitu dengan menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan asumsi dasar bahwa variabel lain dianggap konstan. Uji ini berguna untuk mengetahui tingkat signifikan pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.